Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM channel 23014 dari program studi Diploma 3 Akuntansi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dengan laporan keuangan fiskal yang mengikuti ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara aturan akuntansi dan pajak agar laba fiskal dapat dihitung secara tepat sebagai dasar pengenaan pajak. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laba komersial disusun untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan SAK, sedangkan laba fiskal digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan muncul karena tidak semua pendapatan dan beban yang diakui secara komersial diakui dalam perpajakan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi agar sesuai aturan fiskal. Koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif terjadi ketika laba fiskal lebih besar dari laba komersial karena ada biaya yang tidak diakui secara fiskal, seperti sumbangan atau denda. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif terjadi ketika laba fiskal lebih kecil karena terdapat penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau pengurangan biaya yang diizinkan secara fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan laba komersial terhadap perbedaan tetap dan perbedaan waktu antara laporan akuntansi dan perpajakan. Setelah perbedaan tersebut diidentifikasi, dilakukan koreksi positif dan negatif untuk memperoleh laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Perhitungan PPh badan. Perhitungan pajak penghasilan atau PPh badan dimulai dari laba fiskal yang diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dari hasil tersebut akan diketahui besarnya pajak terutang perusahaan dalam 1 tahun fiskal. Jurnal perhitungan PPh badan. Jurnal perhitungan PPh badan mencatat kewajiban pajak yang timbul dari hasil rekonsiliasi fiskal, baik untuk PPh tahunan, angsuran pasal 25 maupun PPh final. Pencatatan ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal agar perhitungan pajak lebih akurat. Melalui proses ini, perusahaan dapat menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dan PPh badan secara benar, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.